dijanjikan oleh penting itu. Meskipun tidak meyakinkan dalam hal putusan, namun hasilnya membiarkan pembaca sedikit ragu-ragu bahwa hanya prasangka dan alasan-alasan teknislah yang membuat Paulus menjadi seorang tahanan. Pemeriksaan pengadilan dalam kisah para rasul, di mana penuntut membayar seorang pengacara, selalu ada anggapan bahwa Tertullus adalah seorang orator. Kelas 2 dan merasa bersalah atau praktik berpidato yang dimulai dengan suatu pengakuan pada otoritas hakim atas masalah tersebut guna mengambil hati dan niat baik. Garis-garis besar yang dibuat Lukas tentang isi sebenarnya dari pidato itu memuat beberapa hal penting ketika Tertullus mendakwanya. Umpamanya bahwa kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, karena itu dapat dianggap sebagai omong kosong saja karena adanya gangguan dan usaha pemberontakan yang dihadapi oleh penguasa dengan kasar. Bagaimanapun hal ini merupakan usaha Tertullus untuk mengingatkan Felix bahwa stabilitas telah diperoleh melalui aksi yang keras melawan orang-orang yang membuat kerusuhan yang terus ditentangnya. Paulus adalah seorang yang menimbulkan kekacauan di seluruh dunia. Ini bahkan pengetahuan yang diperoleh orang-orang Yahudi Asia mengenai kerusuhan di Efesus di pasal 19:23-41, yang mana Paulus bisa maklum tetapi bukan menyangkalnya. Setelah beberapa catatan kebetulan yang sederhana dalam mempertimbangkan batas-batas kesopanan minimal, lalu Paulus menyangkal dengan tegas dakwaan yang disusun oleh Tertullus itu. Lukas sebenarnya hanya melaporkan kesimpulan dari pledoi itu, dan tampaknya disunting atas dua hal secara bebas dengan menekankan bahwa pidato Tertullus adalah benar. Namun dakwaan itu mungkin sebagai contoh saja, meskipun substansinya kecil. Di sini Paulus tidak bisa ditandingkan secara retorik karena sesungguhnya ia berada pada pihak yang benar. Paulus memulai pembelaan yang pantas untuk menyangkal tuntutan bahwa ia mencoba dengan sengaja membuat kekacauan di Yerusalem. Tuntutan membuat kekacauan tidak dapat timbul tanpa ada bukti. Yang mengaku seorang Kristen yang menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Mungkin ini bisa diterjemahkan dengan yang mereka akui sebagai sekte, sedangkan perkataan yang sama telah digunakan dalam ungkapan-ungkapan seperti sekte orang-orang Farisi. Tujuan dari komentar ini adalah bahwa para penganut Kristen yang berasal dari agama Yahudi tak perlu mengurangi keyahudiannya dibandingkan beberapa kelompok dari orang-orang Farisi dan Saduki. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga. Tapi dikatakan bahwa ia tidak berniat membuat keributan. Paulus kemudian menerangkan bahwa ia juga sama sekali tidak mencemarkan bait Allah. Ia mempersembahkan pemberian kepada orang-orang miskin dan persembahan-persembahan, serta melakukan upacara mentahirkan diri, menyucikan diri pada waktu itu. Ada perubahan taktik dalam bagian akhir pidato itu. Paulus menyebut beberapa orang Yahudi dari Asia, yaitu yang mengajukan dakwaan. Alur argumentasi ini menarik, sebab ada dua implikasi yang segera timbul. Pertama, ada perasaan yang kuat menentang praktik mendakwa seorang tanpa menampakkan diri dalam pengadilan. Kedua, tiap pelanggaran atau dakwaan, terutama menyangkut provinsi Asia, sebagaimana kini tampil dalam cara Tertullus memaksakan dengan frasa
dengan frasa di seluruh dunia. Perkaranya mau ditempatkan di luar kekuasaan pengadilan Felix. Hanya mereka yang hadir dalam pengadilan itu yang tahu tentang peristiwa Yerusalem dan tentang keadaan yang kacau pada suatu pertemuan yang dipimpin oleh mahkamah agama. Mereka menyatakan bahwa tidak ada dakwaan yang dibuat karena peristiwa itu, dan bahwa kekacauan itu berkaitan dengan perbedaan-perbedaan antar kepercayaan, sekte-sekte, juga keyakinan pribadi Paulus. Mungkin Felix tahu benar-benar akan jalan Tuhan melalui minat Drusilla, istrinya yang Yahudi itu, yang menemaninya ketika ia mendengarkan pembicaraan Paulus tentang kepercayaan kepada Kristus Yesus. Kontras antara kepentingan praktis mendesak yang dibicarakan Paulus tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang dengan sikap dingin dalam menerimanya ditekankan dalam perkataan Felix. Apabila ada kesempatan baik, aku akan memanggil kau. Dugaan Felix menunda keputusan pengadilan itu sampai kepala pasukan Lisias datang untuk bersaksi. Sesungguhnya karena Paulus atau teman-temannya diharapkan akan memberikan uang kepadanya, bahwa ia sama sekali tidak mempunyai minat terhadap Paulus atau perkaranya demi kepentingan sendiri. Telah dinyatakan ketika ia diganti oleh Perkius Festus, di mana Paulus dipenjarakan hanya untuk mengambil hati orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Kaisarea tidak suka terhadap Felix, sehingga mereka mengirim utusan ke Roma untuk melaporkan tindakan yang tak senonoh itu. Oke, thank you. Masuk ke pasal 24. Buku ini kembali memakai poin-poinnya. Cuman hanya membuat apa yang ditulis oleh Lukas ini menjadi lebih terorganisir, bisa kita mengerti secara sistematis ya. 4 tuduhan yang disampaikan Tertulus terhadap Paulus. Pertama, ia seorang pengacau. Ya, jadi kita lihat ya, di ayat 5 sampai 6 itu. Seorang yang berbahaya seperti penyakit sampar. Kedua, Paulus disebut sebagai penggerak huru-hara atau kerusuhan, penghasut atau dalang pemberontakan. Padahal kita tahu bersama Paulus tidak pernah bermaksud untuk mengadakan pemberontakan. Paulus tidak pernah bermaksud untuk mengadakan huru-hara. Tapi musuh Injil yang menyebabkan semua itu. Paulus hanya melakukan pelayanan, setia pada pelayanan, musuh Injil yang melakukan hal itu. Ketiga, Paulus disebut oleh Tertulus sebagai kepala kelompok Nasrani, penggerak orang-orang Nazaret. Menurut buku ini, bagian inilah the only place di mana sebutan Nazarins, kita sekarang Nasrani ya, digunakan untuk mendeskripsikan kekristenan, orang-orang Kristen. Di bagian lain kan orang Kristen disebut sebagai penganut jalan Tuhan, orang percaya.
umat tebusan Allah, gereja, eklesia. Itu kan orang-orang Kristen seringkali disebut seperti itu ya. Hanya di bagian ini, orang-orang Kristen disebut sebagai Nasrani. Dan ini sebutan yang berkonotasi merendahkan ya. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 46. Mungkinkah yang baik, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu pertanyaan Nathanael. Sekali ini doang, di bagian ini doang, Kristen disebut sebagai Nasrani, dan itu konotasinya merendahkan, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 46. Terakhir baru tertulis menyebut Paulus sebagai seseorang yang mencoba menajiskan bait Allah. Ya, terus kita lihat 3 pembelaan Paulus. Sekali lagi, sudah ada semua ya di ayat-ayat yang tadi kita baca. Buku ini coba membuat sistematis saja. Pertama, Paulus membela dirinya sebagai seorang penganut agama yang menjalani agamanya dengan nurani yang murni. Bahkan lebih lanjut ia berkata, ia menyembah Allah yang sama dengan yang disembah oleh nenek moyang bangsa Yahudi. Paulus menjelaskan bahwa ia menyembah Allah yang sama dengan Allah yang disembah oleh Yudaisme. Kedua, pembelaannya Paulus berkata bahwa dirinya adalah warga negara yang tunduk pada Kekaisaran Roma. Seorang warga negara yang tidak suka cari gara-gara. Yang menjelaskan bahwa ia masuk ke kota Yerusalem dengan maksud baik. Dan bahwa di Yerusalem pun ia melakukan aktivitas yang sedapat mungkin menjaga perdamaian. Tadi dijelaskan dengan bagaimana Paulus masuk ke dalam bait Allah untuk ritual pentahiran. Jadi sekali lagi Paulus ingin menegaskan bahwa selama di Yerusalem pun ia tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Tertulus. Ya, ketiga pembelaan Paulus adalah dia lagi-lagi memberitakan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kita dapati di sini bahwa dengan berbagai cara, dalam berbagai kesempatan, Paulus mengulang-ulang berita tentang kebangkitan Kristus. Ini memberi indikasi kepada kita bagaimana pentingnya, vitalnya pesan ini ya di dalam kekristenan. Ya, saat pesan ini tidak kita banggakan, saat pesan berita kebangkitan Kristus hilang dari pemahaman Injil kita, maka sebenarnya itu bukan Injil lagi ya. Injil tidak bisa dipisahkan dari berita kebangkitan Kristus. Ya,
bagian akhir tentang perbincangan antara Felix dengan Paulus, ya. Dikatakan tadi kan bahwa Paulus menyinggung tentang kekudusan Allah, tentang pengendalian diri, dan tentang penghakiman terakhir. Ya, buku ini menegaskan bagi kita bahwa berita tentang hal-hal tadi itu tidak pernah populer, ya. None of these points populer saat itu juga sampai saat ini, ya. Karena selalu Injil saat diberitakan dengan benar itu menyadarkan kita bahwa kita ini manusia berdosa, pasti dihukum Allah. Kita tidak mungkin mengontrol diri kita sendiri. Ini kan inti Injil, ya. Sering saya bahas dalam khotbah-khotbah saya. Dan keberdosaan manusia pasti akhirnya akan mendatangkan penghukuman kekal. Nah, karena itu jawaban dari pesan kekudusan, dosa dan penghakiman adalah Yesus Kristus yang mati di salib dan bangkit bagi manusia. Sebab itu kembali tentang eksklusifnya Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ini tentu offend people, ya. Menyerang banyak orang, melukai banyak orang. Tidak heran jika kekristenan selalu dibenci sepanjang sejarah. Saat tadi, ya, Injil diberitakan secara benar, selalu menimbulkan penolakan. Ya, kemudian catatan tambahan. Banyak orang percaya bahwa Paulus dan Lukas memanfaatkan 2 tahun, jadi 2 tahun ya Paulus di Kaisarea, ya. Dua tahun ini memberi kesempatan bagi Paulus dan Lukas untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Jadi selalu ada berkat di balik masalah. Ini bagian akhir. Felix dalam kisah ini mewakili begitu banyak orang yang dalam tanda kutip hampir diselamatkan. Yaitu mereka yang tertarik terhadap pemberitaan Injil. Curious, ya, tertarik. Pengen tahu. Bahkan kemudian dicatat bahwa ia disadarkan oleh Injil. Namun, bukannya bertobat, tapi Felix tetap mengandalkan berhala-berhala yang selama ini ia andalkan. Ada 3 di sini berhala yang sekali lagi secara sistematis didaftarkan oleh buku ini, yaitu pertama adalah karirnya, jabatannya, itu yang tetap dia pertahankan, sehingga berita Injil tidak membuatnya bertobat. Kedua, uang, kekayaan, harta, itu yang membuat ia tetap memegang berhalanya, tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga adalah waktu untuk melakukan hal-hal lain yang tidak lebih penting dari keselamatan. Hal-hal ini yang menghalangi Felix untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan
juru selamat, meski ia curious, pengen tahu, meski ia sempat disadarkan akan keberadaannya, tetapi itu semua tidak membuatnya bertobat karena ia masih ingin tetap dihormati, ia masih ingin. Kalau kita baca sejarahnya, Felix ini seorang gubernur ya, wali negeri. Ia ditugaskan oleh Kaisar Roma yang bernama Claudius untuk memimpin di provinsi Yudea. Ia bertugas tahun 52 sampai 60. Tadi sempat disinggung, menurut sejarah ia pemimpin yang otoriter, tidak adil, suka kekerasan, dan suka makan suap. Nah, berhubungan dengan tadi, poin tadi tentang jabatan, Felix ingin jabatannya tetap dia pegang, tapi itu tetap ia mengambil hati orang-orang Yahudi dengan memenjarakan Paulus. Tetapi kita dapati nanti ternyata tetap ya diganti. Nanti Felix diganti dengan Festus. Kemudian dia cinta akan uang, itu menghambat dia, menghalangi dia untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terakhir adalah waktu-waktu yang ia habiskan untuk hal-hal yang kurang penting. Ya, itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, puji Tuhan. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau dengar yang lagi bertanya akan belum nanti mungkin gimana ya? Secara langsung silakan. Oh, bisa deh. Iya, sama. Ayo, silakan deh. Tulis dulu siapa yang berbicara.